5 hari berlalu setelah kejadian itu. Aku belum melihat OB baru itu kembali bekerja di kantor kami. Hari ini kebetulan akhir bulan, saat laporan bulanan perusahaan harus segera aku setorkan. Otomatis kami harus kembali lembur sehari dalam sebulan. Hari ini sudah dapat dipastikan jika kami akan pulang larut malam. Bos kami dan 6 orang yang satu divisi denganku akhirnya lembur, termasuk Pak Dewa. Ketika kami sedang asik dengan pekerjaan masing-masing, Wati beranjak ke meja kerjanya dan berlalu. Entah mau pergi kemana. Semua fokus di meja masing-masing. Tetapi aku sempat memperhatikan langkahnya menuju toilet. Tiba-tiba terdengar suara teriakan, memekakan telinga, sehingga kami semua terperanjat dari kursi masing-masing. Seketika, aku menengok ke arah meja kerja Wati. Ternyata baru kusadari, Wati belum kembali dari toilet. Aku mengajak teman-teman untuk mendatangi toilet yang tadi dimasuki Wati. Kami semua bergegas keluar untuk mengetahui apa yang tengah menimpa perempuan itu. Wati! Panggilku sembari cemas dan merasa bersalah karena tadi tidak mengantarnya. Wati! Panggil kami berlima serempak. Ternyata teriakan tadi terdengar oleh bos dan Pak Dewa. Ada apa? Tanya Pak Bos dengan wajah panik. Begitu juga dengan Pak Dewa, tampak panik dan khawatir. Mereka serempak menoleh ke arah kami, tim accounting yang semuanya kaum hawa. Siapa yang teriak, Megan? Tanya Pak Dewa menatap ke arahku. Dari suaranya, saya dengar Wati yang berteriak, Pak. Jawabku spontan. Dan benar saja, belum juga kami sampai ke toilet yang cukup jauh dari ruangan, Wati keluar dari toilet dan berlari kencang. Wati terus saja berteriak sambil berlari dan kami segera menyambutnya. Akhirnya, ia sampai di pelukanku dan segera kami tenangkan, merangkulku dan segera ditenangkan oleh kami semua. Tenang, Wati tenang, pujukku sambil mengelus punggungnya yang dibanjiri keringat dingin. Meg, ada hantu, Meg. Aku takut. Jawabnya sambil terisak. Ya, tenang dulu. Kamu sekarang aman bersama kami, oke? Pujukku lagi. Setelah Wati bisa mengatur nafas, akhirnya Wati bisa tenang dan mau bercerita pada kami semua. Dia menatap lekat ke arah Laila, salah satu staf accounting berambut panjang di antara kami. Dan Laila senang sekali menggerai rambut indahnya itu. Mungkin juga sebagai ciri khas perempuan. Itu karena belum pernah kami melihat Laila mengikat atau bahkan menggulung rambut panjangnya itu. Laila, tadi kamu ke toilet? Tanya Wati terbatam. Laila menggelengkan kepala karena memang sedari tadi tidak ada seorang pun yang pergi ke toilet selain Wati. Wati menatap ke arahku mencari jawaban untuk meyakinkan. Aku pun menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa apa yang dikatakan Laila adalah benar. Wajah Wati meredup dan dia kembali menangis. Aku melihat seorang berambut panjang dengan pakaian putih kecil di toilet paling ujung. Dia menjelaskan. Desi datang dengan membawakan segelas air putih untuk Wati yang dilanda ketakutan. Begitu melihat air, Wati seperti orang yang tidak menemukan air beberapa hari. Dia menegaknya dengan sekali teguk. Tidak ada yang berani mengganggu Wati kali ini. Kami penasaran dengan kelanjutan ceritanya itu. Aku dengan sabar mengelus punggung tubuhnya, mencoba memberikan ketenangan baginya. Lalu, Pak Bos sepertinya sudah tak sabar mendengar cerita Wati. Begitu aku memasuki toilet, aku tahu keadaan sepi dan hanya ada aku saja, Pak Bos. Namun, aku melihat ada bayangan putih di kamar sebelah dengan rambut panjang yang terurai. Aku bersyukur karena ada teman dan aku menyangka itu adalah Laila. Namun sampai aku keluar dari bilik toilet, Laila tidak juga keluar. Aku memanggilnya, tapi juga Laila tidak keluar juga. Karena kesal dan aku merasa dipermainkan Laila, maka aku gedor pintu bilik tersebut. Namun, lagi-lagi Laila tidak menjawab sepatah kata pun. Hal itu membuatku semakin kesal, maka aku dorong pintu biliknya. Namun, ternyata bilik itu kosong. Lalu aku mendengar seorang yang entah bersenandung atau justru cuma nangis.
Maka aku baru merasakan ketakutan. Makanya aku berlari dan berteriak minta tolong kepada kalian semua. Tuturnya menceritakan kejadian mistis yang dialaminya. Pak Bos menatap lekat ke arah Pak Dewa. Mereka berbicara lewat sorot matanya masing-masing. Pak Dewa menganggukkan kepalanya, tanda mengerti arti tatapan dari Pak Bos. Kalian beres-beres saja dan pulang. Biar besok lanjutkan pekerjaan kalian semua, ucap Pak Dewa memberi perintah. Kami semua menuruti ucapan Pak Bos, karena tak mau ada kejadian yang tidak diharapkan selanjutnya. Pak Dewa dan Pak Bos pun menemani kami membereskan meja kerja kami, dan kami turun bersama-sama untuk pulang ke rumah masing-masing. Wati, kamu balik bareng sama aku atau gimana? Tanyaku. Jujur aku mengkhawatirkannya saat ini. Beruntung Wati tinggal bersama keluarganya, jadi aku tidak begitu mengkhawatirkan keadaannya. Aku merepotkan kamu, Megan. Padahal walau searah tapi kita berpisah di perempatan kedua dan rumahku lumayan jauh dari sana. Ucap Wati yang merasa tidak enak hati dengan ketulusanku untuk mengantarnya. Sebaiknya aku saja yang mengantar Wati pulang, Megan. Pak Dewa menginterupsiku. Ada perasaan tak nyaman saat Pak Dewa mengatakan itu. Rasanya tak rela saja jika sang duda mengantarkan rekan kerjaku ini. Tapi aku pun tak punya hak untuk melarangnya. Toh aku bukan siapa-siapa ya Pak Dewa. Dew, besok kita harus meeting kayaknya, usul Pak Bos. Baik Pak, jawab Pak Dewa. Aku pulang duluan ya. Kalian hati-hati di jalan. Pamit Pak Bos dan kami semua mengangguk kepala, tanda mempersilahkan beliau untuk meninggalkan kami di lobi. Megan, kalau tidak keberatan, temani Wati aja bareng sama aku pulangnya, perintah Pak Dewa. Hatiku mendadak menghangat mendengar penuturan Pak Dewa barusan. Tapi aku tidak boleh terlihat murahan dengan mengiyakan begitu saja ajakannya itu. Aku pun pura-pura bingung dengan alasan motorku yang harus ditinggal di parkiran. Duh, Pak, gimana ya? Jawabku pura-pura keberatan. Beruntungnya Pak Dewa seperti paham dengan maksudku saat ini. Tenang aja, motor kamu aman kok di parkiran di sini, ucapnya menenangkanku. Ya udah, saya pulang bareng Bapak. Akhirnya aku setuju untuk pulang bareng mereka. Yoklah, kita pulang, Wati, ajakku kepada Wati. Kami bertiga menuju mobil Pak Dewa yang terparkir tak jauh dari tempat kami berdiri. Maklum saja, Pak Dewa termasuk orang VIP di gedung ini, jadi parkirannya tak harus di basement seperti karyawan yang lainnya. Di sepanjang perjalanan kami bertiga terdiam. Tidak ada yang berani mengangkat suara. Kurasakan badan Wati menghangat, maka aku berikan jaketku agar Wati tak semakin demam karena tekanan angin malam. Aku teringat dengan kondisi Doni, si OB baru yang belum ada kabar sampai saat ini. Aku tak mau Wati pun mengalami hal yang sama. Sesampainya di rumah Wati, orang tua Wati menyambut kedatangan kami dengan tergopoh-gopoh. Mereka panik ketika melihat anak mereka turun dari mobil Pak Dewa yang dipapah olehku. Ada apa ini? Wati kenapa? Tanya ayah Wati dengan wajah cemasnya. Tidak apa-apa Pak, Wati sepertinya hanya kelelahan saja, ujar Pak Dewa. Ya ampun nak, makanya jangan begadang terus, ucap ibunya Wati memandang iba pada putrinya. Terima kasih nak, sudah antar Wati sampai rumah dengan selamat. Mari masuk dulu, ajak ayah Wati. Kami pun masuk sebentar ke dalam rumah Wati yang nampak stylish. Kakak Wati menyuguhkan minuman untuk kami dan juga beberapa toples cemilan. Pak Dewa pun menceritakan sedikit tentang apa yang tadi kami dengar dari penuturan Wati. Tapi sepertinya Pak Dewa sendiri tak begitu ingin menceritakan detailnya kepada orang tua Wati. Sekali lagi orang tua dan keluarga Wati berterima kasih karena kami sudi mengantarnya pulang dengan selamat. Akhirnya kami pun pamit undur diri dari pemilik rumah. Dan tidak lupa Pak Dewa mengizinkan agar Wati memulihkan kondisinya dan tidak perlu masuk kerja untuk beberapa hari. Kembali kami lanjutkan perjalanan menuju rumahku sebagai tujuan akhir Pak Dewa malam ini.
Awalnya di sepanjang perjalanan, Pak Dewa hanya terdiam. Namun, tiba-tiba dia bertanya tentang apa yang menimpa rekan kerja kami akhir-akhir ini. Megan, apa menurutmu semua ini merupakan tanda-tanda bahwa kita tidak cocok untuk berkantor di gedung itu? Tanyanya kepadaku. Memangnya kenapa, Pak? Tanyaku yang tak paham dengan arah pembicaraan itu. Kamu sadar gak sih? Sudah 2 kali kejadian seperti tadi hanya menimpa pada karyawan kita saja. Padahal kan di lantai itu ada 2 perusahaan, terangnya. Iya sih Pak, terus maksud Bapak bagaimana? Tapi bisa jadi hanya kebetulan saja sih Pak. Ujarku berusaha netral saja. Apa kamu tidak punya masukan gitu? Kita harus bagaimana? Tanya Pak Dewa lagi. Aku tidak pernah mengerti dunia mistis, Pak. Jadi sepertinya Bapak salah kalau bertanya kepadaku, cetusku. Aku secara terang-terangan tidak mau berurusan dengan dunia yang sama sekali aku tidak pahami. Pak Dewa menatap lekat ke arahku, namun tidak lama kemudian menatap kembali ke arah jalan yang kami lalui. Kamu yakin tidak pernah berurusan dengan dunia gaib? Tanyanya lagi seolah tidak percaya dengan apa yang kukatakan tadi kepadanya. Hah? Jelasku terkejut dengan pertanyaannya. Ya, seperti pergi ke dukun gitu, lanjutnya. Ah, si Bapak, ngapain saya harus ke dukun segala, Pak? Saya masih punya keramat di rumah yang lengkap, mau apapun tinggal bilang ke mereka dan minta restunya. Terus, yang paling penting sih minta pada Sang Maha Pemberi Pemilik seluruh alam raya ini. Insya Allah apapun yang aku mau akan terkabul berkat ridho mereka, Pak. Ucapku sambil terkekeh. Pak Dewa tersenyum dengan apa yang kukatakan barusan. Sesaat ia terdiam, sepertinya berusaha merangkai kata-katanya untuk dilontarkan kepadaku. Tapi aku kok melihat ada yang lain sama kamu ya, Megan? Ucapnya penuh teka-teki. Maksudnya, Pak? Aku menyeret heran dengan ucapannya itu. Tapi sebelumnya aku minta maaf jika ucapanku menyinggungmu, Megan. Aku selalu melihat jika kamu selalu ada yang mengikuti. Ucapnya sambil berusaha mencerna ekspresi dari wajahku. Mengikuti? Tanyaku penasaran. Iya, jawab Pak Dewa. Namun kali ini ia tak berani menatap wajahku. Tolong dijelaskan, Pak. Aku masih belum paham, pintaku padanya. Maaf ya, sebenarnya aku selalu melihat kamu selalu berdua dengan satu sosok tak kasat mata. Dia selalu mengikuti kamu setiap waktu. Entah itu dia penjaga kamu atau justru itu. Pak Dewa menghentikan ucapannya.